Jangan lewatkan detik awal cerita ini, karena kamu akan menyaksikan bagaimana seorang anggota damkar yang biasa menyelamatkan dari kobaran api, kini harus menghadapi api yang berbeda. Api amarah karena adiknya dipalak dan disiksa oleh polisi gadungan. Siapakah mereka sebenarnya? Dan bagaimana Raka membalas dendamnya? Simak kisah menegangkan ini sampai habis. Dan jangan lupa klik subscribe serta tinggalkan komentar jika kamu ikut merasakan kemarahan Raka. Hari itu harusnya biasa. Tapi satu pesan pendek membuat segalanya berubah. Kalau mau adik lo selamat, datang ke gedung kosong belakang pasar tua jam 7 malam. Sendirian. Jangan bawa polisi. Raka berdiri kaku di depan truk pemadam yang baru saja selesai dibersihkan. Nafasnya berat, keringat dingin mulai turun di pelipis. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ini bukan sekadar ancaman iseng. Adiknya, Rehan, memang belum membalas chat sejak siang. Dan sekarang, pesan ini datang dari nomor asing, tanpa basa-basi, langsung mengancam nyawa. Pikiran Raka berkecamuk. Siapa yang tega menyentuh Rehan? Sejak orang tua mereka wafat, Rehan adalah satu-satunya alasan Raka masih bertahan dalam kerasnya hidup. Ia tak pernah membiarkan adiknya terlibat hal-hal kotor. Rehan masih kuliah, aktif di organisasi kampus, dan tak pernah cari masalah. Tapi Jakarta tak peduli sebersih apa hidup seseorang. Kalau apes, kau bisa kena sial bahkan saat sekadar beli mie goreng di pinggir jalan. Raka tak buang waktu. Ia ganti baju lapangan ke jaket kulit gelap. Di bawah laci loker, ia sembunyikan satu-satunya senjata yang ia simpan sejak dulu. Besi panjang pemecah kaca, benda yang biasa dipakai dalam penyelamatan, kini mungkin akan dipakai menyelamatkan nyawa Rehan dari ancaman lain. Langit mulai gelap saat Raka sampai di sekitar pasar tua. Jalanan sepi. Ruko-ruko tutup. Hanya cahaya dari lampu neon tua yang berkedip seperti sedang sekarat. Di ujung lorong sempit, berdiri gedung kosong 3 lantai yang sudah lama tak dipakai. Konon dulunya itu kantor ekspedisi, tapi bangkrut dan ditinggalkan. Sekarang, jadi tempat mabuk-mabukan, markas preman, atau sarang bisnis gelap. Raka masuk pelan. Langkahnya senyap, matanya tajam. Suara kecil terdengar dari atas, seperti benda jatuh atau kursi digeser. Lalu samar terdengar rintihan. Kak, tolong. Itu suara Rehan. Tak mungkin salah. Tapi sebelum sempat naik, 2 orang muncul dari balik dinding. Wajah mereka keras, berpakaian mirip polisi lengkap dengan pistol pinggang, tapi tak ada tanda pangkat resmi. Salah satu dari mereka memakai rompi bertuliskan, "Pengawas khusus." Tulisan yang terasa terlalu palsu untuk dipercaya. "Mau kemana, Bang Pemadam?" Tanya salah satu sambil menyeringai. "Mau nyelamatin adik ya?" Sayangnya, tempat ini bukan TKP kebakaran. Tapi, bisa jadi nanti. Raka tak menjawab. Tatapannya dingin. Matanya memperhatikan detail. Sepatu bot murah, pistol airsoft yang dicat ulang, bau alkohol. Polisi gadungan. Preman yang menyaru. Bukan hukum yang mereka bawa, tapi ancaman dan kepalsuan. "Gue nggak suka orang yang ngancam keluarga gue." Suara Raka rendah, seperti bara yang belum meledak. Satu dari mereka coba menarik besi dari pinggangnya, tapi terlalu lambat. Raka lebih cepat. Dalam hitungan detik, besi pemecah kaca itu menghantam lutut pria pertama. Prak! Jeritan melengking memenuhi ruangan. Pria kedua menarik senjata, tapi sebelum sempat menembak, Raka sudah menekuk tangannya dan memelintir ke belakang, lalu menghantam kepalanya ke dinding. Darah mengalir. Suara erangan berubah jadi dengkuran. Raka berlari ke lantai 2. Di dalam ruangan sempit yang hanya diterangi lampu senter kecil, Rehan terikat di kursi. Wajahnya babak belur. Ada darah kering di pelipis, dan bajunya sobek. "Kak, mereka ngaku polisi. Minta duit. Katanya gue nabrak mobil dinas. Padahal gue cuma lewat." Suara Rehan pelan, nyaris hilang. Raka segera memotong tali yang mengikat tangan dan kakinya. Tapi belum sempat keluar, suara langkah kaki dari atas membuatnya mendongak. Ada yang lain. Dan mereka tak sendiri. 4 pria berbadan besar turun dari lantai 3. Semua bersenjata. Salah satu dari mereka memakai badge palsu, tapi yang paling mencolok adalah pemimpinnya. Tinggi, bertato di leher, dan membawa handy talkie. Suaranya lantang. "Jadi ini si damkar keras kepala yang bikin anak buah gue remuk?" Tanyanya dingin. "Sayang sekali. Harusnya lo tahu, kita bukan preman biasa. Kita punya izin. Kita bisa bikin lo hilang kayak abu."
Raka berdiri menahan tubuh Rehan yang masih lemas. Matanya menatap satu persatu musuh di depannya. Bukan takut, tapi marah. Kalau kalian pikir gue akan lari, kalian salah. Gumam Raka sambil mengepalkan besi di tangannya. Karena kali ini, yang kalian siksa itu keluarga gue. Dan gue nggak akan pulang sebelum kalian semua tumbang. Langkah pertama mereka maju. Tapi Raka juga bersiap. Bara di dalam dadanya menyala. Ini bukan lagi soal keberanian. Ini soal balas dendam. 4 pria bertubuh besar mulai menyebar, mengepung dari berbagai sisi. Raka berdiri tegak di tengah, memposisikan Rehan di belakangnya. Tangannya masih menggenggam besi pemecah kaca yang kini berlumuran darah dari 2 lawan sebelumnya. Udara di dalam ruangan menjadi lebih panas, bukan karena api, tapi karena tekanan dan kemarahan yang membara. Kalian pikir kalian kuat karena jumlah kalian lebih banyak. Suara Raka pelan, namun penuh ancaman. Pria bertato di leher, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok, menyeringai sinis. Kita bukan cuma banyak, kita berpengalaman. Lo pikir cuma karena bisa matiin api, lo bisa ngelawan orang kaya kami? Bodoh. Mereka maju serentak. Raka tak menunggu. Dia tahu, dalam situasi seperti ini, menyerang lebih dulu adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Pria pertama mendekat sambil mengayunkan tongkat besi. Raka merunduk, lalu menghantamkan besinya ke perut lawan, membuat pria itu terhuyung dan muntah darah. Belum sempat berdiri lagi, Raka memutar tubuh dan memukul kepala pria kedua yang berusaha menyerangnya dari samping. 2 tumbang, tapi 2 lagi masih berdiri, termasuk si pemimpin bertato. Pria ketiga mencoba menjatuhkan Raka dari belakang, memeluknya kuat-kuat seperti grappler jalanan. Raka kesulitan bergerak, namun dengan tenaga sisa, ia menghantam siku kerusuk si penyerang hingga terdengar bunyi retakan. Pria itu mengerang, tapi tak melepaskan. Justru saat itulah, si pemimpin mendekat dengan pukulan lurus ke wajah Raka, dan sukses. Darah muncrat dari hidungnya. Rasain tuh, pahlawan api, bentak si pemimpin. Raka tersungkur, besinya terlepas dan menggelinding menjauh. Ia hanya bisa merangkak, tubuhnya mulai limbung. Tapi saat ia melirik ke belakang, melihat Rehan yang masih meringkuk sambil menangis tertahan, ingatan tentang masa kecil mereka berputar cepat dalam benaknya. Saat Rehan terjatuh dari sepeda dan Raka menggendongnya sambil menangis. Saat mereka hanya makan mie instan seminggu penuh karena tak punya uang. Saat Rehan berkata, "Kak, jangan pernah mati duluan ya, aku nggak punya siapa-siapa kalau kakak pergi duluan." Amarah itu kembali menyala, lebih panas dari kobaran api. Raka berteriak dan dengan tenaga yang tersisa, ia menyikut wajah pria di belakangnya, lalu membalikan badan dan mendorongnya ke tiang. Saat tubuh lawan itu limbung, Raka menyambar besinya kembali, dan, dengan satu hentakan penuh dendam, mengayunkan ke arah lutut pria itu. Suara remuk terdengar lagi, disusul jeritan panjang. Tersisa 1. Si pemimpin. "Lo keras juga, Damkar," katanya sambil terengah. "Tapi keras doang nggak cukup. Lo tahu siapa kita? Polisi palsu, preman bangsat, tukang pala kampus," jawab Raka dingin. "Lebih dari itu, kita bagian dari jaringan pengamanan ormas. Kita dibayar buat mengamankan kawasan, mahasiswa, bahkan toko-toko. Polisi bener aja tutup mata, apalagi masyarakat kecil. Lo pikir bisa lawan kita sendirian?" Raka melangkah maju, wajahnya babak belur, tapi matanya tak gentar. "Gue nggak sendiri. Gue punya alasan. Keluarga gue. Dan itu cukup buat ngalahin siapapun." Lalu, tanpa aba-aba, mereka saling menyerang. Si pemimpin punya teknik tinju yang kuat. Beberapa kali pukulannya mendarat di dada dan rahang Raka. Namun Raka punya kekuatan tekad yang berbeda. Ia tak berhenti. Setiap pukulan yang diterima dibalas 2 kali. Setiap dorongan yang menjatuhkan, ia bangkit lebih keras. Sampai akhirnya, satu hantaman besi mendarat tepat di sisi kepala lawannya, membuat tubuh besar itu jatuh tak sadarkan diri. Sung! Hanya napas terengah dan suara gemetar Rehan yang terdengar. Raka menghampiri adiknya. "Kamu kuat?" tanyanya pelan. Rehan mengangguk sambil menangis. "Aku kira aku bakal mati, Kak." "Enggak. Selama aku masih hidup, enggak akan aku biarin itu terjadi." Mereka bersandar di dinding yang dingin, mencoba mengatur napas. Tapi suara dari luar gedung mulai ramai. Teriakan, suara motor, lampu senter. Ada yang ngintai.
Mungkin pasukan lanjutan mereka, kata Rehan. Raka berdiri. Kalau mereka pikir ini selesai, mereka salah. Gue mau tahu siapa yang nyuruh mereka. Dan semua yang terlibat bakal gue datengin satu persatu. Di luar gedung, 2 mobil berhenti. Beberapa pria bersenjata turun. Salah satu di antaranya mengenakan seragam resmi, tapi bukan polisi. Mereka bertuliskan, Satgas Pengaman Ormas. Raka bersiap lagi. Matanya kini bukan hanya berisi dendam, tapi tekad untuk membongkar semua jaringan gelap ini, dari akar sampai ke pucuk. Suara mesin motor meraung di luar gedung, menandakan mereka tak datang hanya 1 atau 2 orang. Raka menatap Rehan yang masih lemas bersandar di dinding. Wajah adiknya pucat, tapi kesadarannya mulai pulih. Luka di pelipis sudah mengering, walau masih menyakitkan. Raka tahu, mereka tak bisa bertahan lama di dalam. Kita harus keluar dari sini, bisik Raka sambil memeriksa kantong lawan yang pingsan. Ia menemukan 2 ponsel, 1 dompet penuh kartu ATM atas nama palsu, dan 1 ID plastik bertuliskan Satgas Khusus Kawasan Kampus, jelas buatan sendiri. Tapi yang paling menarik perhatian adalah potongan slip transfer dan pesan-pesan di ponsel yang menyebut nama seseorang, Komandan Yuda. Siapa itu? Gumam Raka sambil membaca satu pesan. Kirim anak kampus itu ke lantai 3. Jangan terlalu babak belur, nanti susah nego sama Yuda. Jadi ada yang lebih tinggi dari mereka, pikir Raka. Dan ini bukan sekadar preman jalanan. Ini jaringan. Tapi Raka tak sempat berpikir lebih panjang. Di luar, suara langkah kaki mendekat cepat. Lampu-lampu senter mulai menyorot ke dalam. Teriakan pun terdengar. Cari 2 orang itu. Kalau perlu, bakar gedungnya sekalian. Raka mengepalkan besi di tangannya lagi. Namun kali ini dia tidak berniat bertarung di tempat. Tidak dengan kondisi Rehan yang belum bisa bergerak cepat. Ia membuka pintu samping di lantai 2 yang menuju atap ruko belakang. Dengan cepat, ia menggendong Rehan dan menyeberang ke atas bangunan tetangga. Dari sana, mereka menyelinap melalui lorong sempit hingga akhirnya keluar di gang kecil belakang pasar. Raka memanggil ojek online diam-diam dan membawa Rehan ke klinik langganannya yang buka 24 jam. Setelah Rehan dirawat dan ditidurkan dengan infus menempel, Raka duduk di ruang tunggu sambil menatap langit malam. Tangannya masih bergetar, bukan karena lelah, tapi karena dorongan untuk membalas dendam belum padam. Keesokan paginya, Raka kembali ke kantor damkar, tapi bukan untuk kerja. Ia ambil cuti darurat dan mulai menyusun rencana. Langkah pertamanya, menyelidiki siapa Komandan Yuda. Ia kembali memeriksa isi ponsel yang ia ambil semalam. Dalam salah satu galeri, ada foto pertemuan sebuah kelompok berbaju seragam ormas, lengkap dengan bendera dan spanduk. Di pojok ruangan, berdiri seseorang dengan postur gagah, mengenakan seragam seperti militer namun tanpa identitas resmi. Wajahnya tegas, berjanggut rapi, dan sedang berjabat tangan dengan beberapa tokoh. Salah satunya bahkan adalah dosen dari kampus Rehan. Raka langsung menyimpan foto itu. Ia merasa makin yakin bahwa ini bukan sekadar pemalakan. Ada struktur, ada jaringan, dan ada aktor intelektual. Ia kemudian pergi ke sebuah warung kopi tempat biasa para ojek dan satpam nongkrong. Di sana, ia bertemu Bang Jajang, satpam pasar yang dikenal tahu semua gosip gelap di sekitar area kampus dan pasar. Lo nanya Komandan Yuda? Tanya Bang Jajang sambil menghisap rokok. Iya, gue perlu info, Bang. Bang Jajang menatap sekitar, lalu menunduk, suaranya dikecilkan. Yuda itu dulunya tentara, katanya dipecat karena kasus pungli. Sekarang dia bangun ormas yang ngaku-ngaku pengaman lingkungan. Tapi aslinya ya bisnis pemalakan. Anak-anak kampus, tukang parkir, sampai warung semua kena iuran bulanan. Yang nggak bayar, ditekan, kadang disiksa. Dia kerja sendiri. Enggak, dia punya orang dalam. Ada polisi juga yang tutup mata. Lo nggak bisa langsung lawan, Kak. Banyak yang udah coba, hilang. Raka mengepalkan rahang. Gue nggak peduli. Adik gue jadi korban. Bang Jajang menatap Raka dengan heran. Lo nekat. Gue damkar, Bang. Biasa masuk ke tempat orang lain lari. Sekarang bukan api yang gue lawan, tapi manusia yang lebih jahat dari api. Keesokan malamnya, Raka mengatur rencana. Ia mengirim potongan video dari ponsel yang ia ambil ke salah satu akun anonim media sosial, disertai tulisan.
Preman berkedok polisi. Petingginya bernama Komandan Yuda. Lokasi, sekitar kampus X, Pasar Tua. Postingan itu meledak. Dalam 2 jam, sudah ribuan kali dibagikan. Beberapa akun besar ikut mengangkat. Bahkan akun mantan jurnalis kriminal pun ikut menyoroti. Namun, tak lama setelah itu, ponsel Raka bergetar. Nomor tak dikenal masuk. Kamu main api, damkar. Suara berat di seberang. Yuda. Raka menahan nada emosinya. Kamu kira video receh bisa gulingin saya? Saya sudah bayar banyak orang. Kamu pikir kamu siapa? Raka tersenyum kecil. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya punya sesuatu yang kamu nggak punya. Kebenaran. Terdengar tawa pendek. Hati-hati. Kebenaran bisa bikin kamu hilang tanpa jejak. Adikmu itu belum selamat sepenuhnya. Kalau kamu sayang dia, jangan lanjut. Klik. Sambungan terputus. Raka menatap layar ponselnya. Wajahnya dingin. Tekadnya tak goyah. Gue gak akan berhenti. Sampai lo sendiri yang terbakar oleh kesombongan. Malam kembali turun. Tapi kali ini, bukan malam biasa. Ini malam yang menentukan. Antara menyingkap kebenaran atau ikut terkubur dalam diam. Raka duduk di atas motor tuanya. Mengenakan jaket pemadam lusuh yang kini bukan hanya simbol tugasnya, tapi juga lambang perlawanan. 1 jam lalu, ia mendapat informasi dari Bang Jajang. Komandan Yuda ada di markasnya malam ini. Di lantai atas bangunan tua di belakang minimarket kampus. Biasanya rapat sama orang-orang penting. Tapi lo hati-hati, penjagaannya ketat. Dan Raka tak datang sendirian. Ia mengontak 2 temannya sesama pemadam kebakaran, Bram dan Dede, orang yang pernah ia selamatkan dari runtuhan saat bertugas. Keduanya tak banyak tanya. Saat Raka berkata, adik gue disiksa. Gue perlu kalian. Mereka langsung ikut. Mereka menyusup dari jalur pipa air belakang. Markas Yuda tak ubahnya gudang tua, tapi dalamnya sudah disulap seperti pos komando. Ada ruangan penuh layar CCTV. Ada meja-meja dengan catatan setoran bulanan dari warung. Bahkan ada satu ruangan tertutup yang disebut-sebut sebagai ruang negosiasi, tempat penyiksaan sebenarnya. Malam itu, 3 pria berpakaian seperti teknisi masuk diam-diam. Bram masuk ke ruang CCTV dan memutus aliran kamera. Dede menjaga pintu belakang. Raka berjalan naik ke lantai 2, di mana Yuda sedang berada, dikelilingi 3 pengawal bersenjata ringan. Lo pikir bisa sembunyi selamanya? Kata Raka sambil mendobrak pintu. Yuda berdiri pelan, mengenakan seragam gelap tanpa lambang resmi. Di meja, ada beberapa tumpukan uang dan senjata pendek. Oh, jadi ini si damkar sialan yang bikin video viral. Gumam Yuda sambil tertawa pendek. Gue udah bilang jangan ikut campur. Terlambat. Lo udah nyiksa adik gue, dan lo pikir gue bakal diam. Suara Raka rendah, tapi membakar. Kalau lo pikir bisa keluar hidup-hidup malam ini, lo mimpi. Ketiga pengawal Yuda bersiap. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, asap tipis mulai mengepul dari ventilasi. Raka sudah menyiapkan bom asap mini dari alat latihan pemadam. Dalam hitungan detik, ruangan menjadi gelap dan pengap. Lalu terdengar suara besi menghantam kepala. 2 pengawal roboh. Yang ketiga mencoba menembak, tapi Bram muncul dari balik pintu, menendangnya hingga pistol terlempar. Dede ikut masuk dan mengunci pintu dari dalam. Tinggal Yuda sendiri, yang kini terpojok. Lo gak tahu siapa yang lo lawan, Raka. Gue punya koneksi. Pejabat, polisi, politikus. Lo kira dunia ini bisa dibakar pakai moral? Raka melangkah pelan, matanya penuh api. Gue tahu, tapi lo lupa, api bisa membakar apapun, asal nyalanya cukup kuat. Dengan satu hentakan, Raka menghantam perut Yuda, lalu membantingnya ke meja. Wajah Yuda berlumur darah, tapi mulutnya masih menyeringai. Lo kira lo menang? Ini belum selesai. Raka meraih ponsel dan mulai merekam. Ngaku. Siapa aja yang terlibat? Yuda diam. Raka menekan luka di dadanya. Siapa? Akhirnya Yuda bicara. Pejabat daerah. 1 oknum polisi. Dan rektor kampus. Mereka semua tutup mata karena saya jaga keamanan kampus dari demo. Raka mengunggah rekaman itu ke media sosial, langsung dari tempat kejadian. Beberapa menit kemudian, sirene polisi terdengar. Tapi kali ini bukan untuk membantu Yuda.
Video viral yang sebelumnya disebar sudah membuat petugas kepolisian pusat turun tangan. Mobil-mobil reskrim dan propam mendobrak masuk. Yuda ditangkap langsung di tempat. Bram dan Dede menjelaskan semuanya ke penyidik. Raka hanya duduk diam, menatap Yuda yang kini diborgol. Wajahnya tanpa emosi, tapi hatinya hangat. Bukan karena menang, tapi karena keadilan akhirnya menemukan jalannya. 2 hari kemudian, berita tentang jaringan polisi gadungan dan preman ormas terbongkar menjadi headline nasional. Beberapa tokoh kampus dipanggil, 1 perwira polisi dinonaktifkan, dan seluruh jaringan mulai digulung. Rehan mulai pulih. Saat ia pulang ke rumah, ia memeluk Raka erat-erat. Kalau bukan karena abang, karena kamu, aku lawan mereka. Tapi sekarang kamu harus lanjut. Sekolah, sukses, dan bantu orang lain. Kayak abang. Raka tertawa kecil. Lebih dari abang. Di markas Damkar, Raka kembali bertugas. Tapi kali ini, semua orang menatapnya dengan hormat. Lo bukan cuma pemadam, Ka. Lo pembakar kejahatan, canda Dede. Dan Raka hanya menjawab, selama ada yang perlu dilindungi, gue gak akan mundur. Api telah padam, tapi semangat keadilan Raka akan terus menyala.